Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes UTBK tahun ini. Amin. Nah, di video kali ini berjumpa lagi dengan kalian teman-teman. Kakak akan membahas lagi bagian pengetahuan kuantitatif yang selalu keluar. Dan bahkan kalau soal jenis ini tuh banyak banget keluar teman-teman. Ya, bagaimana nih soalnya dan bagaimana trik pengerjaan soalnya? Let's go, kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman. Tapi seperti biasa nih, kakak mau mengingatkan teman-teman semua untuk disiapkan dulu alat tulisnya, pause dulu videonya, dan coba baca soalnya, kerjakan soalnya, baru lanjut ke video pembahasannya, supaya teman-teman makin paham. Thank you, teman-teman semua. Dan yang belum subscribe channel Rian Tian, di-subscribe dulu nih. Kakak tunggu sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you yang sudah subscribe. Dan nyalakan juga nih tombol loncengnya ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau Rian Tian update video terbaru ya. Karena kalian akan menemani teman-teman sampai lolos PTN impian. Thank you teman-teman semua yang sudah menyalakan tombol loncengnya. Oke, kita baca soalnya ya teman-teman ya. Ini adalah soal asli UTBK tahun 2023 ya. Segitiga EFG dan segitiga JKL sebangun. Oke, sebangun itu maksudnya bentuknya sama ya teman-teman ya. Jika A, B merupakan koordinat dari L, nilai A kali B adalah, oke, berarti maksudnya itu ini ya. Jadi A, B itu ini teman-teman ya. Ini A, B. Ya, tebal banget ya. Nah, ini adalah A, B gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah punya bidang datar seperti ini. Jadi teman-teman perlu tahu koordinat Kartesius ya. Atau mungkin kalau kakak gambarkan seperti inilah ya. Kita punya garis di sini gitu. Oke. Nah, gini. Ya, biasanya kan simbolnya tuh di sini X sama Y gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah titik 0,0-nya. Oke, kita mau cari koordinat dari si L, titik ini teman-teman. Oke, ada yang bisa langsung dapat berapa nilai dari si B-nya? Ayo, betul atau salah tuh jawabannya? Coba kita cek ya. Kita lihat teman-teman ya. Kita perhatikan titik dari si K-nya. K itu adalah min 3,2. Ingat titik itu selalu X, Y ya. X, Y. Berarti di sini Y-nya adalah 2 teman-teman ya. Berarti di sini 2 nih. Ya. Nah, kalau di situ 2, berarti otomatis di titik L-nya juga Y-nya 2. Nah, di sini jelas berarti ya. Si Y-nya itu sama, atau si B-nya itu sama dengan 2 ya. Oke, B-nya sudah ketemu teman-teman. Nah, sekarang yang belum ketemu adalah si nilai A-nya. Dan, nah, A-nya itu bisa kita peroleh teman-teman dari tadi yang diketahui ya. Kalau si segitiga EFG-nya ya, kalau kakak gambar gini ya, EFG-nya gini ya betul ya. Nah, ini EFG-nya. Ya, ini F, ini E ya, ini G. Itu sebangun dengan JKL. Oke, JKL ini berarti ya. Nah, ini adalah si K-nya ya. Karena dia siku-siku di sini ya teman-teman ya. Ini adalah si J-nya, ini adalah si L-nya. Si J-nya, ini si L-nya. Gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jarak antara F ke E, ini ke sini, ya. Berarti kita lagi ngomongin bidang datar nih, horizontal ya, kiri kanan. Berarti kita ngomonginnya X. Nah, jaraknya berapa? Dari 0 ke 6, ya, berarti 6. Nah, F ke E-nya 6. Oke. Terus, F ke G-nya, ya, berarti ini ya, kita ngomongin Y-nya, ya. Kalau misalkan atas bawah, atau garis vertikal, berarti kita membicarakan si Y-nya.
Dari 0 ke 14, berarti ya jaraknya adalah 14 gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita cari panjang KJ. Nah, KJ berarti ini kita ngomongin garis vertikal, berarti kita ngomongin Y. Nah, dari negatif 1 ke 2, berapa jaraknya? Ya, berarti ya 1, 2, 3 ya. Dari negatif 1 ke 2, ya berarti adalah 3 ya. Min 1, 0, 1, 2 ya. Berarti jarak dari J ke K-nya itu adalah 3 tadi ya. Karena dari min 1 ke 2. Oke, paham ya? Jadi ini tuh jaraknya 3. Nah, lanjut. Sekarang dari sini, karena segitiga EFG-nya selalu sama JKL, maka perbandingan sisi bersesuaiannya itu sama. Ya, maksudnya sisi bersesuaian itu yang letaknya sama, teman-teman ya. Ini sama ini, yang ini sama ini gitu ya. Jadi sebangun gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya 14 ya dibandingkan dengan KL, karena bersesuaian dengan KL ya. Si FG-nya ini. Oke. Si FE-nya berarti 6 berbanding sama KJ. Berarti 6 sama 3. Atau di sini kita tulis dulu ya. FG sama KL bersesuaian. Di sini berarti FE sama KJ gitu ya. Nah, di sini kita dapat KL-nya berapa, teman-teman? Kita kali silang ya, berarti 14 kali 3 sama dengan 6 kali KL. Berarti KL-nya itu adalah 14 kali 3 bagi 6. Berarti 7 ya. Oke, berarti KL-nya 7. Nah, kalau KL-nya 7, teman-teman, berarti jarak dari, ini kakak perbesar lagi ya. Nah, berarti jarak dari ini ke sini 7 ya. Nah, ini ke sini 7 nih. Oke. Nah, sekarang kan kita mau cari koordinat dari si A-nya. Jarak dari sini ke sini itu 7, teman-teman. Ya. Berarti berapa titik A-nya, titik si L-nya? Ya udah tinggal min 3 tambah 7 ya. Berarti di sini si A-nya ya. Si A-nya itu adalah min 3 tambah 7 karena jaraknya 7 ya. Berarti berapa? 4. Ya udah ketemu. Berarti di sini A, B-nya itu ya, si L-nya itu adalah segini aja ya. Si L-nya itu adalah A, B-nya ketemu. L-nya itu adalah si 4,2. Ya udah berarti A kali B-nya berapa? Berarti A kali B-nya itu adalah 4 dikali 2. Itu adalah 8. Ya udah. Berarti jawabannya adalah yang D. Super easy. Gitu ya teman-teman semua. Gimana? Sudah mulai paham atau ngantuk? Jangan sampai ngantuk ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini masih ada sangkut pautnya seperti soal pertama. Jadi biasanya memang ada soal yang diketahui itu satu, tapi pertanyaan nanti banyak ya. Bisa 2 sampai 4 ya. Contohnya yang ini ya. Ini ada pertanyaan yang lain dengan soal yang sama. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah luas JKL. Tadi si koordinat L-nya kita sudah tahu ya. A, B-nya itu berarti dia itu adalah 4,2 tadi ya. Oke, sip. Lanjut. Sekarang yang ditanyakan adalah luas dari JKL, segitiga JKL. Oke, tadi kita udah cari kalau ini itu jaraknya adalah 3, ya. Lalu KL-nya itu adalah 7, teman-teman. Nah, ini siku-siku ya. Ini siku-siku. Nah, luas segitiga apa teman-teman rumusnya? Ya, luas segitiga itu kan panjang alas kali tinggi bagi 2, gitu ya. Nah, berarti alasnya apa? Si KJ, kan gitu ya. Atau ambil alasnya KL juga boleh. Berarti 3 dikali 7 dibagi 2. Berarti 21 bagi 2. Berarti 10 setengah. Ya udah easy, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang super easy. Oke. Lanjut? Lanjut dong. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, kalau ini adalah soal asli UTBK tahun 2024, teman-teman ya, yang tahun lalu ya. Nah, seperti biasa nih, kakak mau spill, kakak dapat soalnya dari mana? Kakak dapat soalnya dari sini, teman-teman. Yaitu adalah buku Maksima UTBK SNBT tahun 2025 yang super komplit ya. Sudah ada 7 subtesnya sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya. Ada materi, ada soal-soal asli, ada juga soal prediksi. Yang semua soalnya ada pembahasannya, teman-teman ya. Dan teman-teman akan mendapatkan 10 spesial bonus ya. Di antaranya adalah video belajar
Jadi teman-teman beli buku ini dapat video belajar berdurasi 40 jam. Dapat juga paket tryout 3 paket yang sesuai dengan hitungan UTBK terbaru, yaitu dengan IRT ya. Dan juga teman-teman juga mendapatkan spesial bonus lagi, yaitu adalah 1 buku ini. Jadi kalau teman-teman beli buku Maxima akan mendapatkan buku ini, yaitu adalah buku starter pack yang isinya itu adalah study plan ya, atau catatan planning belajar teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang belajar mandiri maupun sudah ada gurunya ya. Ini cocok banget buat teman-teman. Ini super komplit ya. Beli 1 dapat 2. Coba kapan lagi? Nah, yang mau bukunya gampang sih, tinggal klik aja keranjang yang ada di bawah. Kok keranjang sih? Klik aja link yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Thank you teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soalnya, soal nomor 3. Oke. Di sini kita berbicara persegi sekarang ya. Persegi ABCD. Oke, memuat E pada AD sehingga gradien CE sama dengan negatif 2. Oke, gradien itu kemiringan ya teman-teman ya. Ini adalah persegi ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini berarti jaraknya adalah 2 ya. Karena kita membicarakan garis horizontal, berarti kita berbicara dengan X ya. Kalau berbicara dengan X berarti fokusnya ke sini teman-teman. Ini 0 ke 2 berarti kan jaraknya 2 ya. Berarti ini 2 karena dia persegi ya, berarti otomatis ini 2 semua teman-teman. Easy ya, gitu aja ya. Oke, lanjut. Apalagi yang ditanyakan adalah koordinat dari si E-nya ya. E-nya itu adalah P, Q ya. Ini adalah P, Q. Oke, dari sini apakah kita bisa dapat P-nya atau Q-nya dulu? Ayo, apa? Bisa? Ya, kita lihat ya. Ini mirip kayak tadi soalnya. Misalkan koordinatnya itu kan di sini 0,0 ya. Kakak anggap aja ini gambarnya deh. Ya, supaya lebih kelihatan ya. Ini berarti kan jaraknya nih. Ya, gitu ya. Nah, ini. Set. Gitu ya. Nah, berarti kan ini 0,0 ini ya. Si B-nya ya. Ini X-nya, ini Y-nya gitu kan. Nah, berarti kan ini 2 nih. Nah, kalau itu 2, berarti kita ngomongin si Y-nya berarti kan. Nah, ini berarti si Q-nya udah jelas nih 2 nih. Udah ketahuan. Tinggal kita nyari si P. Dari mana? Dari yang diketahui. Kita punya gradien CE-nya itu adalah negatif 2. Nah, gradien itu bisa kita cari menggunakan ya rumus gradien itu bisa simbolnya M ya. Itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini adalah mencari gradien. Oke, sekarang kita fokus ke CE ya. Garis CE, kakak kasih tanda yang hijau nih ya. Nah, yang hijau nih. Oke. Nah, titiknya adalah ada titik P, Q atau P, 2 ya. Karena kita udah dapat P, 2 di sini Q-nya. Terus C-nya 2,0. Oke, anggap aja ini adalah X1 Y1-nya, ini adalah X2 Y2-nya. Yes, gitu ya. Kak, boleh nggak kalau kebalik X1 Y1-nya yang atas? Boleh, sama aja ya. Oke, berarti kalau kita mau cari gradiennya dari si C ya, berarti Y2 dikurang Y1, berarti Y2-nya Q ya, atau 2 ya. Berarti 2 dikurang Y1, Y1-nya 0, dibagi dengan X2 dikurang X1. X2-nya P ya. X1-nya 2. Nah, si M-nya negatif 2. Kita masukin, berarti negatif 2 sama dengan 2 ya, karena 2 kurang 0 itu 2. P-2, kita kali silang ke sana. Berarti kita punya min 2, P-2 sama dengan 2. Gitu, oke? Terus kita bagi negatif 2 kedua ruas. Berarti P-2 sama dengan 2 per min 2. Berarti P-2-nya sama dengan negatif 1. Berarti P-nya adalah, ya udah negatif 2-nya pindah ke kanan atau kedua ruas kita tambah 2 ya. Jadinya adalah 1. Karena negatif 1 tambah 2 adalah 1. Oke, P-nya udah ketemu 1. Udah ketemu kalau gini kan. Nah, yang ditanyakan kan nilai Q min 5P. Ya udah, kita masukin aja. Q-nya tadi 2, P-nya 1. Ya, berarti 2 dikurang 5 kali 1, 5 ya. Berarti negatif 3. Jawabannya mana? Ada dong. Yang C. Super easy. Oke. Gampang kan teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman masih ngerasa belum bisa gitu ya, butuh bimbingan secara dasar, ya teman-teman bisa mengikuti kelas online yang dibuka, yang diadakan oleh Maxima, yang akan kakak yang mengajar sendiri ya, dan kakak-kakak lainnya ya. Ada 2 orang yang lulusan dari S2 ITB, ya, sama S1 GM.
ya, mahasiswa S1 UGM, dan kakak sendiri adalah S2 IPB, ya, jurusan matematika. Ya, jadi pengajar-pengajarnya tentunya adalah master-masternya di bidangnya, teman-teman. Nah, komplitnya ya, kelasnya itu isinya apa aja, teman-teman bisa lihat di ini. Oke, nah untuk cara daftarnya gampang banget, teman-teman tinggal ikuti langkah berikut ini. Nah, jangan lupa gunakan kode promo ya yang ada di kolom deskripsi supaya teman-teman mendapatkan diskon sebesar 50%. Setengahnya loh, teman-teman. Ya, buruan daftar supaya teman-teman tidak kehabisan atau kepenuhan kelasnya. Oke? Ditunggu teman-teman di kelas. Thank you teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita masuk ke soal 4. Jadi ini masih ada sangkut pautnya dengan soal sebelumnya, teman-teman. Tapi di sini pertanyaannya adalah panjang si CE. Oke. Tadi koordinat E-nya kita sudah dapat ya. E-nya itu adalah 1,2 ya. Walaupun sebenarnya secara gambar gitu ya, ini terlihat ya tengah-tengah ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing kayak tadi tuh, nyari gradien dulu segala macam. Ya, tapi terkadang teman-teman ya, kakak ingetin ya, pasti ada yang jawab gitu. Kak, gampang kak, itu ke tengah-tengah, langsung aja 1,2. Iya memang, tapi keseringan teman-teman di soal UTBK itu si gambarnya itu dia itu dimanipulasi gitu. Jadi tidak terlihat seperti aslinya. Tidak sesuai dengan sketsanya gitu ya. Walaupun ini kakak gambarnya kayak sketsa ya, si I-nya tengah-tengah. Jadi kita bisa langsung 1,2. Tapi hati-hati teman-teman ya. Makanya tadi kakak cari itu kenapa? Karena banyak soal UTBK yang gambar itu menipu. Ya, jadi hati-hati ya. Oke, kakak lanjut lagi ya. Tadi kita punya 1,2 di situ, terus kita punya segitiga. Kita perhatikan segitiga ini ya, segitiga C ya, ini ya. Nah, ini kita perhatikan jarak ininya 2 ya. Jarak ini ke sini berarti 1 ya, teman-teman ya. Karena kan AE-nya itu 1, berarti ke D-nya 1 juga ya. Kita mau cari CE, ya udah kita bisa pakai Pitagoras kan. Sisi miring ya, berarti CE itu sama dengan akar dari ED kuadrat ditambah CD kuadrat. Hijau gini pusing ya? Ganti biru aja ya. Berarti CE-nya itu sama dengan 1 kuadrat ya, karena ED-nya 1 ya. CD-nya 2. Ya, tambah bukan sama dengan ya. Berarti jadinya 1 tambah 4. Ya udah, berarti akar 5. Ya udah easy banget teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Super easy. Oke, teman-teman semua. Gampang kan ya? Oke, seperti biasa ya teman-teman, ada latihan soal buat teman-teman semua. Enggak, ini belum latihan. Masih yang tadi nih. Kakak lanjut dulu aja ya. Oke, soal nomor 5 ya. Ini belum latihan teman-teman. B ke CE. Oke, jarak B ke CE. Oke, berarti kita punya ini ya, berarti B ke CE itu BF ya. Nah, ini dia nih yang kita mau cari teman-teman, BF. Nah, ini mah easy lah. Berapa ini BF-nya teman-teman? Ya, kita bisa menggunakan, nah, kita perhatikan segitiga ini ya. Nah, segitiga ini. Oke. Sip. Ini siku-siku di sini. Oke, kita mau cari BF ya. BF itu berarti jarak antara jarak B ke CE ya. Oke, sekarang ini teman-teman, perhatikan segitiga BCE. Ini ya. Kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya, jadi luas segitiga dari BCE itu bisa kita cari dari alas kali tinggi bagi 2, yaitu adalah BC dikali, ini anggap aja ini yang belum ada apa? G ya. EG bagi 2. Bisa dari sini ya. Bisa juga kita balik teman-teman gambarnya. Alasnya yang ini, tingginya ini, boleh dong. Boleh ya? Alasnya ini, tingginya ini, boleh dong. Boleh. Berarti E kali C atau CE dikali BF ya, dibagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2 ya, luas segitiga. Nah, berarti ini kita punya persamaan nih. Oke, 2-nya boleh kita coret.
ya. BC-nya berapa? BC-nya itu adalah 2 ya jaraknya. Ini G ya, bukan 6 ya. Berarti BC-nya itu 2. BC, EG, EG-nya 2 juga. Ya, karena jarak ini kan 2 ya. Sorry. Jarak ini 2 ya. Nah, berarti ini adalah 2. Sama dengan CE. Tadi CE-nya itu... Berapa ya CE-nya? CE-nya tadi berapa? Kakak lupa. CE-nya akar 5 ya. Oke, akar 5 sih. CE-nya akar 5. BF yang kita cari, gitu kan? Berarti BF-nya adalah 4 ya, karena 2 kali 2, 4 ya, dibagi akar 5. Kalau kita rasionalin, berarti dikali akar 5 per akar 5. Berarti 4 per 5 akar 5. Udah deh, dapet. Jadi jawabannya adalah yang A. Super easy, gitu teman-teman semua. Paham? Nah, baru nih adalah latihan soal buat teman-teman semua. Nih dia latihan soalnya. Oke, coba jawab soalnya di kolom komentar teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain ngeliat juga gitu ya. Nanti kakak komen ya jawabannya betul atau enggaknya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah stay tune terus dari awal sampai akhir tanpa skip ya. Kakak sangat apresiasi dan kakak doakan semua teman-teman lolos PTN di impian. Oke. See you next time di next video. Oke, thank you semua.